Kisah inspirasi, tokoh-tokoh filsafat pra-Sokrates. Pada zaman kuno, mayoritas orang memiliki kepercayaan yang agak kuat pada sihir dan mitologi, ketika ingin menafsirkan dunia di sekitar mereka. Dunia, seperti yang mereka pahami sebagian besar dipengaruhi oleh kehadiran dewa yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Namun, kehadiran para filsuf Yunani kuno memberi penyegaran, dengan membawa pendekatan baru, yakni paradigma filosofis kontemporer. Mereka mulai melepaskan diri dari tradisi penjelasan mitologis, dan memulai interpretasi yang sebagian besar didasarkan pada alasan dan bukti. Berikut beberapa filsuf Yunani kuno yang paling berpengaruh dalam perubahan dunia. Mereka hidup sebelum Masehi tapi namanya dikenang terus sampai sekarang. Thales dari Miletos, tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi. Thales dinobatkan oleh para sejarawan sebagai bapak filsafat Yunani kuno. Mayoritas ideologi Thales berasal dari Aristoteles, yang menunjuk Thales sebagai orang pertama yang menyelidiki prinsip-prinsip dasar seperti asal-usul materi. Sebagai seorang filsuf, Thales jarang membatasi penelitiannya pada bidang terbatas pengetahuan kontemporer, dan secara aktif terlibat dalam memahami berbagai aspek pengetahuan seperti filsafat, matematika, sains, dan geografi. Thales sangat dihargai di kalangan orang Yunani kuno. Thales adalah filsuf yang mendirikan mazhab filsafat alam semesta kosmos. Filsafat kosmos dikenal sebagai kosmologi yang mengajarkan bahwa unsur tunggal prinsip utama, yang menjadi dasar perubahan atau membentuk alam semesta. Bahkan, Thales dijuluki sebagai bapak filsafat Yunani, yang pernah mengemukakan pendapat bahwa bumi itu berasal dari air. Thales juga dikenal sebagai ahli matematika dan astronomi, yang juga aktif dalam bidang politik serta geometri. Thales mengembangkan ilmu matematika dan astronomi dengan menjelaskan pendapatnya bahwa bulan bisa bersinar karena pantulan cahaya matahari. Ia juga menjadi pelopor perhitungan terjadinya gerhana matahari. Anaximander, tahun 610 sampai 546 sebelum Masehi. Anaximander adalah murid Thales yang kemudian dikenal sebagai filsuf dari mazhab Miletos. Ia adalah ilmuwan pertama yang tidak menggunakan tulisan berbentuk prosa. Selain itu, Anaximander merupakan orang pertama yang menciptakan sebuah traktat dalam kesusastraan Yunani dan orang pertama yang menciptakan peta bumi. Anaximenes, tahun 545 sampai 528 sebelum Masehi. Anaximenes adalah filsuf yang mengemukakan pendapat bahwa elemen alam terbentuk dari udara. Apabila kepadatan udara semakin bertambah, maka akan muncul angin, air tanah, sampai akhirnya batu. Pythagoras, tahun 570 sampai 495 sebelum Masehi. Pythagoras adalah filsuf Yunani yang ahli di bidang matematika dan dikenal sebagai penemu konsep bilangan. Kontribusinya di bidang matematika bahkan menjadi ilmu yang masih digunakan dalam pelajaran sekolah hingga saat ini, yaitu teorema Pythagoras. Kala itu, Pythagoras berpendapat bahwa kuadrat hipotenusa dari sebuah segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kaki atau sikunya. Pythagoras juga mendirikan sebuah lembaga pendidikan bernama Pythagoras Society. Xenophanes, tahun 570 sampai 480 sebelum Masehi. Xenophanes terkenal sebagai seorang sastrawan, filsuf, dan penyair. Ia lebih suka melakukan pengembaraan dari satu kota ke kota lainnya di negeri Yunani kuno. Pengembaraannya mencapai puncak di kota Elea, Italia Selatan. Xenophanes mengarang sebuah syair untuk kota Elea yang baru didirikan tahun 540 sebelum Masehi. Ia menuliskan pemikirannya dalam bentuk puisi, sehingga seluruh karyanya adalah puisi. Puisi-puisinya bersifat kritis. Kekritisannya yang paling tampak, salah satunya terhadap pemikiran keagamaan yang berkembang pada saat itu. Hal ini terungkap dalam dua fragmen berikut. Dewa-dewi tidak menyatakan segala sesuatu kepada manusia sejak awalnya, tetapi setelah waktu berlalu, manusia menemukan banyak hal dengan cara mencarinya sendiri.
Tidak ada manusia yang pernah melihat ataupun mengetahui kebenaran tentang dewa-dewi serta semua hal yang kukatakan. Karena, jika ada orang yang berkata mengetahui semuanya, maka sebenarnya ia tidaklah mengetahui, melainkan hanya mempercayai tentang segala sesuatu. Kedua pernyataan fragmen tersebut mengungkapkan bahwa Xenophanes tidak pernah memutlakkan pengetahuannya tentang Tuhan yang tak terbatas. Pernyataan tersebut juga membuka peluang untuk menjernihkan konsep-konsep ketuhanan yang sudah dipercaya. Heraklitus, tahun 535 sampai 475 sebelum Masehi. Heraklitus berasal dari Efesus, sekarang Turki. Ia adalah tokoh pemikiran dari filsafat klasik yang mengembangkan tentang logika. Ia menjelaskan bahwa segala sesuatu sedang menjadi dan selalu berubah. Kalimat dari Heraklitus yang paling terkenal adalah, Panta rei kaeuden menci, yang berarti segala sesuatunya mengalir bagaikan arus sungai, dan tidak satu orang pun dapat masuk ke sungai yang sama dua kali. Demikian juga segala yang ada tidaklah tetap, karena semuanya akan berubah. Parmenides, tahun 540 sampai 475 sebelum Masehi. Parmenides berasal dari kota Elea di Italia Selatan. Ia dikenal sebagai tokoh logikawan pertama dalam sejarah filsafat. Bahkan, ia disebut sebagai filsuf modern pertama. Salah satu pemikiran Parmenides yaitu, bersatu ialah bentuk dari realitas, sesuatu itu tidak bergerak dan tidak berubah. Hippocrates, tahun 469 sampai 377 sebelum Masehi. Hippocrates adalah filsuf yang ahli dalam bidang kedokteran. Saking piawainya, ia dijuluki sebagai bapak ilmu kedokteran modern. Hippocrates pernah mengemukakan ilmu kedokteran adalah ilmu yang mulia. Oleh karena itu, hanya orang-orang yang sanggup menjunjung kehormatan diri dan profesi yang layak menjadi dokter. Zeno dari Elea, tahun 490 sampai 430 sebelum Masehi. Pada saat sebagian besar filsuf Yunani kuno menggunakan akal dan pengetahuan untuk menafsirkan alam, Zeno dari Elea menghabiskan waktunya untuk menjelaskan banyak teka-teki dan paradoks gerak dan pluralitas. Zeno juga berusaha menjelaskan kesimpulan kontradiktif yang ada di dunia fisik bertahun-tahun sebelum perkembangan logika. Zeno pernah mengajukan banyak paradoks sendiri, yang kemudian diperdebatkan di antara para filsuf generasi selanjutnya. Konsep infinity atau tak terhingga juga merupakan konsep yang dicetus oleh Zeno. Melisos, abad ke-5 sebelum Masehi. Melisos berasal dari Pulau Samos. Ia hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi. Hal tersebut didapatkan berdasarkan sumber yang menyatakan bahwa ia menjadi panglima armada Laut Samos yang melakukan penyerangan ke Athena pada tahun 440 sebelum Masehi. Ia berguru kepada Parmenides, sehingga tak heran jika pemikirannya meneruskan pandangan gurunya. Tetapi, ia tidak seperti Zeno, yang hidup sezaman dengan dirinya, yang membela gurunya dengan berbagai argumen, contoh, bukti, dan alasan. Walaupun meneruskan, ia juga memberikan sedikit modifikasi terhadap pandangan gurunya. Sebagaimana Zeno, Melisos juga dimasukkan oleh sejarawan dalam anggota mazhab Elea. Melisos menulis buku dalam bentuk prosa, tetapi yang masih ada tinggal beberapa fragmen saja. Isi pemikirannya mirip dengan gurunya, Parmenides di dalam hal menyangkal adanya perubahan dan pluralitas di alam semesta. Selain itu, menurut Diogenes, Melisos adalah seorang negarawan yang dihormati pada masanya. Empedokles, tahun 495 sampai 435 sebelum Masehi. Empedokles merupakan filsuf yang ahli tentang pluralisme. Ia juga dikenal sebagai seorang dokter, politikus, serta penyair. Empedokles selalu menulis karyanya ke dalam sebuah puisi. Puisi pertama yang ia tulis diberi judul, Perihal Alam, dan yang kedua bertajuk Penyucian-Penyucian. Anasagoras, tahun 500 sampai 428 sebelum Masehi. Mengutip Ancient History List, Anasagoras adalah seorang filsuf dan ilmuwan berpengaruh yang tinggal dan mengajar di Athena selama hampir 30 tahun.
Kebanyakan pandangan filosofis dari Anaxagoras selalu berkaitan dengan realitas alam semesta. Ide-idenya yang kontras dan bertabrakan dengan ideologi dan kepercayaan kontemporer, membuatnya harus menghadapi konsekuensi dan pengasingan yang mengancam jiwa. Anaxagoras percaya bahwa di dunia fisik, semuanya mengandung bagian dari segalanya. Tidak ada yang murni sendiri, dan semuanya bercampur aduk dalam kekacauan. Anaxagoras juga dinobatkan sebagai orang pertama yang membangun filsafat secara keseluruhan di Athena. Demokritus, tahun 460–370 sebelum Masehi. Demokritus berasal dari kota Abdare, Trake, Yunani Utara. Ia hidup sekitar tahun 460–370 sebelum Masehi. Demokritus pernah berguru pada Anaxagoras dan merupakan keturunan dari keluarga kaya raya. Ia gemar melancong ke beberapa negeri yang dianggap maju seperti Persia, Mesir, dan negeri-negeri timur lainnya. Ia tidak sekadar pelesiran ke negeri-negeri tersebut, melainkan juga untuk menimba ilmu. Sebagaimana terungkap dalam kata-katanya yang terkenal, "Aku lebih suka menemukan satu sebab, daripada mendapatkan kekuasaan atas kerajaan Persia." Sebenarnya, Demokritus hidup sezaman dengan Sokrates, bahkan usianya lebih muda sehingga dapat dimasukkan ke bagian periodisasi filsuf yang hidup pada masa Sokrates dan sesudahnya. Akan tetapi oleh para sejarawan, ia tetap digolongkan sebagai filsuf alam atau filsuf pra-Sokrates. Pemikirannya sulit dipisahkan dengan pemikiran gurunya, Leucippus, yang riwayat hidupnya sangat kabur. Mereka dikelompokkan dalam mazhab atomisme. Berbeda dengan pandangan filsuf sebelumnya mengenai prinsip dasar alam semesta, pandangannya adalah, prinsip dasar alam semesta adalah atom-atom dan kekosongan. Kata atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos, artinya, tidak, dan tomos, artinya, terbagi. Jadi, atom-atom adalah suatu unsur sederhana yang tak dapat dibagi-bagi atau dipotong-potong lagi. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat Anaxagoras yang mengatakan bahwa unsur-unsur dapat dibagi-bagi sampai ke bagian-bagian yang paling kecil, bahkan yang paling kecil masih dapat dibagi lagi. Tetapi, Demokritus setuju jika dikatakan bahwa alam semesta terbuat dari banyak unsur, namun bukan dari air, udara, tanah, atau api. Bukan pula dari spermata, melainkan dari atom-atom. Jumlah atom-atom itu tidak berhingga. Selanjutnya, atom-atom itu berada di dalam ruang kosong. Ini terjadi karena atom-atom itu bergerak. Pendapat ini tentu saja bertolak belakang dengan pendapat Parmenides dan Zeno yang mengatakan tidak ada ruang kosong dan tidak ada gerak. Menurut Demokritus, ruang kosong itu ada. Jika tidak ada ruang kosong, maka atom-atom tidak akan bergerak. Apabila tidak ada gerakan, maka alam semesta tidak akan pernah terbentuk. Alam semesta terbentuk karena atom-atom bergerak, saling berkaitan, untuk kemudian menjadi suatu benda. Demokritus menerima pemikiran Parmenides dan Zeno tentang yang ada sebagai yang tidak dijadikan, tidak musnah, dan tidak berubah. Demikian juga atom-atom, ia adalah yang ada. Atom-atom yang banyak itu sangat kecil, sehingga manusia tidak bisa melihatnya. Bentuknya juga tidak sama. Ketidaksamaan bentuk atom inilah yang dapat menjadikan atom bersatu atau terpisah untuk membentuk suatu benda. Ia juga tidak mempunyai kualitas, seperti panas, dingin, atau manis. Akan tetapi, atom-atom itu dapat memunculkan kualitas ketika nanti bersentuhan dengan atom-atom yang ada pada jiwa manusia. Itulah beberapa filsuf alam atau periode pra-Sokrates. Filsuf-filsuf Yunani kuno ini berpengaruh sejak dulu hingga saat ini. Tokoh-tokoh kritis seperti mereka harus terus ada di dunia. MAP TV Channel.